إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Selaku khatib al-faqih yang berdiri di atas mimbar ini, tidak lupa untuk berwasiat dan mengajak jamaah sekalian, terutama wasiat ini ditujukan kepada diri khatib pribadi, untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ketahuilah saudara-saudara bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, di dalam Al-Quran ada satu istilah yang disebut dengan ibadur rahman. Apa yang dimaksud dengan ibadur rahman dan siapakah mereka? Ibadur rahman adalah ungkapan bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ibad, yang kedua ar-rahman. Ibad artinya hamba-hamba. Biasanya di dalam Al-Quran ketika disebut dengan hamba itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang selalu taat kepada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua ar-rahman. Ar-rahman adalah yang maha pengasih. Jadi ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah sekelompok manusia pilihan yang memiliki ciri-ciri khusus sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah hamba-hamba di mana mereka ketika berjalan di muka bumi ini haunan. Haunan adalah rendah hati, tawadhu' dan jauh dari sifat kesombongan. Karena mereka tahu betul bahwa sifat sombong adalah sifat yang tidak terpuji dan akan menimbulkan hal-hal yang negatif di tengah-tengah pergaulan masyarakat.
Dan ini sejalan dengan surat Al-Isra di mana ada ayat yang berbunyi wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kecongkakan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Bahwasanya engkau tidak bisa menembus bumi dan lehermu tidak mungkin setinggi gunung. Karena yang namanya sifat keangkuhan, kesombongan, al-kibriya itu semua adalah milik Allah, pakaian Allah. Manusia dilarang menggunakan pakaian kesombongan tersebut. Ini yang pertama sifat ibadur rahman. Kemudian yang kedua walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ibadur rahman ini disapa oleh orang-orang yang bodoh atau mereka ini dihina dan dicaci maki, mereka tidak pernah membalas dengan perlakuan serupa. Justru sebaliknya mereka menjawabnya dengan penuh kesopanan, rendah hati, bahkan mengeluarkan kata-kata yang mengandung salama, yang mengandung keselamatan. Kemudian yang ketiga daripada sifat ibadur rahman adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu mereka yang melalui malam hari dengan sujud dan berdiri hanya untuk Tuhan mereka. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagai perluasan dari masalah ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa malaikat Jibril adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang. Dan pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan sekaligus ultimatum yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya merupakan pesan dan ultimatum buat kita semua. Apa pesan dan ultimatum Jibril yang pertama kepada Nabi kita? Kata Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu, tapi jangan lupa satu saat engkau akan mati. Saudara-saudara, matinya Nabi dan umatnya bukan seperti matinya batu, bukan pula seperti matinya pohon kering yang habis ditelan tanah. Tetapi kita harus yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kapan itu? Ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, maka pada saat itu semua yang ada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan pada saat itu berlakulah teori kupu-kupu dan belalang. Apa yang dimaksud dengan teori kupu-kupu dan belalang, saudara-saudara? Ketika kita membaca surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada saat manusia pertama kali dibangkitkan oleh Allah, maka pada saat itu manusia panik. Mereka tidak mengerti mau kemana. Persis seperti kupu-kupu yang berterbangan tanpa arah dan tujuan. Dan ketika Allah menurunkan malaikatnya
Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ini merupakan grand desainnya Allah. Ketika Allah menurunkan ribuan malaikat, di mana setelah manusia panik persis seperti kupu-kupu yang berterbangan tanpa arah, maka pada saat itu berlakulah teori belalang. Ketika semua manusia digiring oleh para malaikat yang diturunkan oleh Allah, maka pada saat itu manusia rapih, tertunduk, hina, menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persis seperti belalang. Ketika belalang berterbangan satu arah dan satu tujuan, rapih, saudara-saudara. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal adari ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka seperti belalang yang terbang sangat rapih. Demikian dalam surat Al-Qamar ayat 7. Aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi jangan lupa satu saat engkau akan mati. Ini yang pertama, pesan Jibril kepada Nabi kita. Yang kedua, kata Jibril, wa'mal ma syi'ta ya Muhammad fa innaka majziyun bih. Silahkan engkau wahai Muhammad beramal sesuka hatimu, tapi ingat, sekecil apapun amal perbuatanmu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau beramal seperti Fir'aun, silahkan. Yang sempat memproklamirkan diri sebagai Tuhan, wa qala ana rabbukumul a'la, silahkan. Mau beramal seperti Qarun, menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya sehingga dia lupa ibadah kepada Allah, silahkan. Mau beramal seperti iblis, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak dan congkak sembari berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Konsekuensinya saudara-saudara, iblis, kata Allah, fakhruj innaka minas sagirin. Keluarlah engkau iblis dari surgaku, sesungguhnya engkau terlaknat, terhina, dan terkutuk. Yang ketiga, pesan Jibril kepada Nabi kita, wahbib ma syi'ta ya Muhammad fa innaka mufarraqah. Silahkan engkau mencintai apa yang kamu sukai, wahai Muhammad. Tapi jangan lupa, apa yang kamu cintai itu suatu saat akan engkau tinggalkan. Mau cinta harta, mau cinta tahta dan wanita, silahkan. Tapi suatu saat semua itu akan berpisah dengan kamu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, besar kebaikan yang kita lakukan, kecil kebaikan yang kita lakukan, semua itu tidak pernah lepas dari kontrol Allah. Sebaliknya, kecil, besar keburukan yang kita lakukan, semua itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Makanya kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selanjutnya kata Jibril, wa'lam ya Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamul lail, sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman itu terletak pada sholat malam. Di keheningan malam, dia bangun, dia tahajud, dia berdoa, dia keluarkan semua keluhan-keluhan, persoalan-persoalan kehidupan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatan orang yang beriman itu terletak pada kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian Ibadur Rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang mudah-mudahan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Begitu juga pesan-pesan dan ultimatum yang disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad, yang pada akhirnya adalah pesan dan ultimatum buat kita semua. Mudah-mudahan segala pesan-pesan tersebut, baik Al-Quran maupun pesan dan ultimatum Jibril, kiranya bisa kita jadikan sebagai sumber renungan, sumber inspirasi dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita, dan kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ma'budu fi kulli zaman, nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, huwal mutafarridu fil mulki was sultan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun qama li'ibadati rabbih hatta tawarramat minhul aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah. Falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم على جميع الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.